Guru, benda apa sebenarnya benang merah ini? Dengan kekuatanku, ternyata tidak bisa diputuskan. Ini adalah benang merah takdir asmara. Kamu sudah 15 tahun di gunung. Hanya selangkah lagi menuju alam dewa. Asalkan kamu turun gunung ikuti benang merah. Selesaikan takdir asmara dan jadilah dewa. Ini KTP dan uang jalanmu. Turunlah gunung muridku. Terima kasih guru. Takdir asmara ada di sini. Setelah aku putuskan benang merah ini, selesaikan asmara dan aku bisa menjadi dewa. Hei, Maaf ya, sungguh maaf. Hei, kenapa kamu menyentuhku? Tidak ada. Aku hanya ingin membantumu mengelapnya. Xiaoku, kamu tidak apa-apa. Satpam, tangkap pemuda nakal ini, jangan. Aku benar-benar minta maaf. Aku sungguh tidak sengaja. Aku tadi ditabrak seseorang. Aku bukan pemuda nakal. Presdirsu, tadi saya berjaga di pintu. Saya melihat dia memang ditabrak orang, sehingga minumannya tumpah ke baju Anda. Bagaimana kalau dia minta maaf pada Anda, lalu mengganti seharga baju Anda? Baiklah, aku ganti bajumu. Berapa harga bajumu? Bajuku baru saja dibeli. 35.000 berapa? 35.000 ya. Xiaoku adalah presdir grup Su. Baju 35.000 bukan hal aneh. Aku turun gunung. Guru total hanya memberiku 1.000. Bagaimana ini? Nah, ini bonnya. Kamu bisa lihat sendiri. Baiklah, aku ganti. Tapi sekarang aku tidak punya uang sebanyak itu. Bagaimana kalau ku buat surat utang dulu? Setelah aku dapat uang akan ku kembalikan. Surat utang mana bisa begitu? Kalau kamu kabur, aku harus cari kemana? Kabur apanya? Aku kesini demi mencari takdir asmara. Coba lihat, hei. Benang asmaraku mana? Bicaramu aneh sekali. Karena kamu belum punya uang. Kamu bekerja saja di grup Su. Kapan utangmu lunas? Kapan kamu boleh pergi? Sekarang benang merah menghilang. Aku hanya bisa tinggal dan sekalian bayar utang. Baiklah, aku ikut pengaturan kalian. Kulihat kamu lumayan punya kemampuan. Jadilah satpam di grup Su. Sudah, pergilah melapor sana baik. Hei. Halo, apakah kamu? Hanfan satpam yang direkrut presdir Suya. Mulai sekarang kamu ikut Kapten Zhao. Kapten Zhao, aku baru datang. Mohon bantuannya. Mau jadi satpam di grup Su? Itu butuh kehebatan. Entah apa kehebatan Kapten Zhao. Hanfan bersikap sopanlah sedikit pada Kapten Zhao. Kapten Zhao bertugas 15 tahun di pasukan khusus. Kekuatannya sangat hebat, jangan kau remehkan. Meremehkannya di tempat kami, dia itu bukan apa-apa. Kamu benar-benar anak sapi yang tidak takut harimau. Kapten Zhao, ayo serang. Namamu Chen Fan ya? Aku menyerah. Maafkan kelancanganku tadi. Mulai hari ini kamu adalah kapten tim satpam. Apa katamu? Zhao Gangxi, raja tentara yang bisa membalikkan mobil. Dia tidak hanya kalah, tapi juga sukarela menyerahkan posisi kapten kepada Chen Fan. Masuk akal. Ini manajer head yang melihat langsung. Presdir Su Chen Fan ini pasti orang yang jago. Kita menemukan harta karun. Oh ya, malam ini Anda akan bahas bisnis dengan Tuan Muda Lai. Lebih baik bawa dia saja, agar Li Biao tidak menyulitkan Anda lagi. Pengawal Li Biao semuanya tingkat 1 ke atas. Tenaga dalam para pendekar tidak bisa dibandingkan dengan pukulan biasa. Meskipun Chen Fan hebat, mungkin dia tidak akan sanggup menahan Presdir Su. Kalaupun Chen Fan bukan tandingan pendekar tingkat 1, ada tambahan orang yang menjaga di sisi. Pasti lebih baik daripada Anda sendirian, kan? Baiklah, lakukan saja sesuai katamu. Baik, saya akan beritahu Chen Fan. Mulai sekarang dia adalah pengawal pribadi Anda. Hanfan nanti setelah masuk. Jangan sampai ada konflik dengan orang di dalam. Keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga besar kota Luo. Pengawal di dalam bukan orang sembarangan. Mereka adalah pendekar tingkat 1 yang punya tenaga dalam. Presdir Su, Anda cukup bahas bisnis. Saya yang akan jaga keamanan Anda. Anda tidak perlu khawatir yang lain. Aku tahu kamu menang melawan Zhou Gang. Tapi pendekar dan orang biasa itu berbeda. Kamu harus tetap berhati-hati. Ayo pergi. Presdir Li, sekarang bisa kita bahas proyeknya. Tentu saja bisa. Tapi Mansua,
Bahas bisnis terus akan merusak suasana. Bagaimana kalau begini, kita menikah? Biar keluarga Su dan keluarga Li bersatu kuat. Bukankah itu sangat menyenangkan Tuan Lai? Jika malam ini Anda tidak mau bahas bisnis, maka aku pamit dulu. Pergi hahaha. Bisa kau pergi. Kau memasukkan obat benar. Satpam rendahan, ku beri uang cepat pergi, jangan ganggu kesenanganku. Itu tidak bisa. Aku ini pengawal pribadi Presdir Su, pengawal pribadi haha. Lihat tampang miskinmu ini. Pernah lihat uang tidak kau? Pernah lihat uang tidak? Satpam bau pernah lihat uang tidak kau? Ah. Anak muda lihat di seluruh penjuru kota. Tidak ada yang berani menyentuhku, saudara-saudara. Hen Fan, aku bukan tandingan mereka. Kamu pergi duluan saja. Presdir Su, sudah kubilang Anda urus bisnis. Sisanya serahkan padaku, baiklah. Tunggu apa lagi, serang dia. Tujuh delapan pendekar tingkat 1 beraninya kau menyentuhku. 8 pendekar tingkat 1 bukan tandingannya. Sebenarnya siapa orang ini? Jangan mendekat ya. Ku beritahu, aku ini dari 4 keluarga besar kota Luo. Tuan muda keluarga Li, beraninya kamu menentangku. Kau pikir baik-baik, aku tidak peduli siapa kamu. Selama ada aku, tidak ada yang boleh sentuh Presdir Su. Aku akan mengingatmu, nak, namaku Chen Fan, pengawal baru Presdir Su. Lain kali kalau bawa orang balas dendam, bawa yang kuat. Segini saja tidak cukup untuk pemanasan. Pecundang, bantu aku berdiri. Cepat-cepat. Jangan sentuh lenganku. Cepat, Presdir Su, tidak apa-apa. Hen Fan, aku kepanasan, tolong aku. Gawat, obatnya sudah bereaksi penuh. Takdir asmaraku belum kutemukan. Tidak boleh sembarangan dengan yang lain. Kalau tidak, takdir tidak akan selesai dan tidak bisa jadi dewa. Panas. Bantu aku. Presdir Su, ini ada biaya tambahan loh, baiklah. Kakak, terima kasih telah menyelamatkanku. Nanti kalau kamu turun gunung pastikan cari aku. Lalu Li Biao dan orang-orangnya mana? Tangan kanan Li Biao sudah aku patahkan. Dalam waktu dekat, dia tidak akan mencarimu. Li Biao didukung keluarga Li. Kekuasaan keluarga Li sangat besar. Apalagi di belakangnya ada kekuatan gelap. Kalau mereka bersikeras balas dendam padamu, aku takut kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Presdir Su, apa maksud Anda? Aku baik-baik melindungimu. Anda malah menyalahkanku, aku tidak menyalahkanmu. Kekuatan keluarga Li terlalu besar. Aku khawatir mereka akan balas dendam padamu. Apalagi ini semua karena aku. Presdir Su, apakah Anda peduli padaku? Aku tidak ya. Bagaimanapun juga kamu adalah karyawanku. Bos peduli pada karyawan itu hal yang wajar. Bukan begitu, dan aku tidak ingin kamu karena aku. Sudah Presdir Su, Li Biao bukan tandinganku. Anda tenang saja. Tapi tidak ada tapi-tapian. Presdir Su, mari kita segera kembali. Ayo pergi. Hen Fan. Kenapa dia selalu memberiku perasaan sangat akrab? Apakah Chen Fan adalah kakak yang menyelamatkanku waktu kecil? Presdir Su, saya dengar kemarin Li Biao mencari masalah lagi, dan diselesaikan oleh Chen Fan. Apa itu benar? Benar, ya ampun. Sepertinya Chen Fan benar-benar jagoan. Di samping Li Biao ada pendekar tingkat 1 Lo. Dia bisa mengatasinya dengan mudah. Jingjing, tolong selidiki latar belakang Chen Fan. Selidiki saat dia berumur egih tahun. Dia sebenarnya tinggal di mana? Baik. Berlutut. Sekumpulan pecundang, pengawal miskin beraninya mencari masalah denganku.
Pecundang semuanya pecundang. Tuan Li ini bukan karena kami tidak berguna. Henfan itu memang sangat aneh. Kupikir dia cari mati. Begini bawa 500.000 cari kakak harimau dari geng harimau hitam. Minta dia patahkan kedua kaki Chen Fan. Sedangkan Su Mansue ini. Cepat atau lambat, aku akan membuatnya berlutut. Dan mematuhi perintahku. Tuan harimau dari geng harimau hitam itu adalah pendekar tingkat 3 yang sesungguhnya. Menghadapi Chen Fan itu ibarat membunuh ayam pakai pisau sapi, mematahkan kakinya sangat mudah. Benarkah bagus? Kak Fan, aku baru dengar, kamu membereskan Li Biao dan anak buahnya. Pendekar tingkat 1 itu, membereskannya dengan baik. Li Biao selalu sombong. Memang harus diberi pelajaran. Sebelumnya tulang rusukku dipatahkan olehnya. Sekarang kamu juga membalaskan dendamku. Nanti kalau butuh bantuan bilang saja. Ada satu hal yang ku butuh bantuanmu. Tahukah kamu di sekitar perusahaan kita, ada pekerjaan sampingan yang cepat dapat uang. Aku masih utang pada Presdir Su ingin cepat kulunasi. Sampingan cepat dapat uang. Sebar brosur. Atau jadi sopir pengganti malam hari. Tuan mau diramal. Kalau tidak akurat tidak usah bayar. Meramal-meramal aku juga bisa. Zhao Gang ambilkan aku kertas dan pena. Kak Fan mau ngapain? Buka lapak ramal jodoh. Kak Fan ini apa bisa? Apa ini bisa hasilkan uang bapak ini saja sampai begini? Lihat saja nanti. Setelah aku dapat uang malam ini, kita makan enak. Tuan, apakah di sini bisa meramal jodoh? Tentu saja bisa. Kalau tidak akurat aku bayar 100.000. Berapa biayanya? Bayar sesukamu saja. Tuan, aku jomblo dari lahir selama 26 tahun. Tolong ramalkan untukku. Kapan aku bisa bertemu jodohku? 1 menit dari sekarang, arah tenggara, akan ada wanita berbaju ungu yang minta tolong padamu. Dialah jodohmu. 1 menit lagi. Secepat itu, anak muda, kamu merebut pekerjaanku tidak apa-apa. Meskipun aku sudah meramal separuh hidupku, aku tidak berani begini. Itu karena kemampuanmu masih dangkal. Beri waktu dan kita lihat apakah akurat. Zhao Gang ambil ponsel dan hitung waktunya. 50, 650, 50, 56, bos Anda. Halo Tuan. Ponselku sepertinya hilang. Bolehkah aku pinjam ponselmu untuk menelepon temanku? Mohon bantuannya boleh. Halo, ponselku sepertinya hilang. Aku pinjam ponsel orang untuk meneleponmu. Terima kasih, kamu sangat baik. Apa kamu punya pacar? Belum. Kalau begitu besok kita bisa makan bareng. Besok bisa, besok jangan sampai tidak datang ya, oke. Hati-hati ya, besok jangan lupa. Tuan, kamu sangat luar biasa. Tuan. Hei tuan-tuan, aku juga mau diramal. Aku diramal, antre-antre. Antre. Tuan, tolong ramalkan aku. Kapan aku akan dapat jodoh? Itu jodohku. Ini milikku. Dengan bayaran 10 atau 20 yuan ini mana cukup? Kalau begini terus kapan baru terkumpul 30.000? Hei. Aduh. Lihat bapak tua ini, auranya luar biasa. Pasti rezeki besar datang. Anak muda, bisakah meramalkan jodoh cucuku? Kalau akurat bayarannya pasti memuaskanmu. Tidak masalah. Pak tua, cucu Anda ditakdirkan menyendiri. Tidak ada takdir asmara. Anak muda, jangan bicara sembarangan. Jangan bicara sembarangan, tuan muda, kami tampan. Mana mungkin tidak punya jodoh, percaya atau tidak terserah Anda. Anak muda, tolong beritahu aku. Apakah asmara cucuku masih bisa diselamatkan? Bisa. Minta cucu Anda memakai gelang asmara ini. Dalam 3 hari, cucu Anda bisa bawa pacar pulang. Sungguh kejujuran terjamin. Kalau tidak berhasil, aku rugi 10.000. Baiklah Lin tua. Keluarkan uang tunai. Anak muda, uangnya tidak banyak, hanya ada 2.000. Jangan anggap sedikit. Kalau layananmu ini benar-benar manjur.
Aku pasti akan mengundangmu makan. Baik-baik. Hati-hati di jalan, Tuan. Menyingkir, menyingkir, menyingkir. Yang belum mau mati, menyingkirlah. Nak, kamu pintar meramal ya. Ramalkan apakah kamu masih bisa melihat matahari besok. Apakah kalian tidak bisa baca tulisan? Aku di sini hanya meramal asmara. Ini dari geng Harimau Hitam. Harimau Hitam ini pendekar hebat yang sangat kuat. Satu pukulannya bisa membunuh kerbau. Dia tidak bawa senjata. Sebaiknya kita mundur. Mundur memutus rezeki orang ibarat membunuh orang tuanya. Mereka mengusir semua orang. Harus minta penjelasan. Kamu mau minta penjelasan dari kakak harimau. Di kota Luo ini, ucapan kakak harimaulah aturannya. Tuan Li memberi uang agar aku mematahkan kakimu. Lebih baik julurkan kakimu biar kupatahkan. Hanya seorang pengawal biasa sepertimu tidak pantas berebut Presdir Su dengan Tuan Li. Sumansue dari grup Su, hanya dengan pecundang seperti kalian. Nah, aku tahu kamu punya kemampuan. Yang datang hari ini bukan anggota biasa dari geng Harimau Hitam. Lucu sekali kalian hari ini akan kena sial. Sudah mau mati, tapi masih keras kepala. Siapa yang akan kena sial? Aku ingin lihat saudara-saudara habisi dia. Tunggu, simpan uang dan barang ini, habisi dia. Aduh. Nak, kamu berani melawan saudara dari geng Harimau Hitam. Hari ini aku akan membunuhmu. Nah, aku meremehkanmu. Harimau Hitam akan serius sekarang. Han Fan ini sebenarnya siapa? Dengan kekuatanku yang pendekar tingkat 3, ternyata tidak punya daya untuk melawan. Geng Harimau Hitam tidak boleh menyinggung orang ini. Cepat kalian semua bangun dan berlutut. Tuan Chen, aku salah. Ampuni nyawaku. Ampuni aku. Aku terkena hasutan Li Biao. Makanya aku menyerangmu. Sejauh yang aku tahu, Li Biao tidak hanya mengincarmu. Dia juga mengincar Su Mansue. Orang jahat itu cepat atau lambat akan kuhabisi. Harimau Hitam sebagai bos geng Harimau Hitam. Bagaimana caramu menyelesaikan masalah hari ini? Tuan Chen, tolong lepaskan saudara dari geng Harimau Hitam. Kedepannya jika ada yang bisa dibantu katakan saja. Aku hanya membawa 5,000 yuan sekarang. Tolong terima. Karena kamu sudah mengatakannya, hari ini aku akan melepaskanmu. Panggil kembali semua orang yang ingin diramal tadi. Ingat, sikapmu harus baik. Terima kasih Tuan Chen. Cepat, 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 hei, cepat, hei, hei, hei. Hei. Hei, hei, hei. Tuan, ramalkan jodohku, Tuan-tuan. Aku juga mau, Tuan. Tolong ramalkan aku juga, baik-baik. Ramalkan aku, Tuan. Aku juga, Tuan, ini milikku. Aku juga akan ramalkanmu, aduh. Tuan, tolong ramalkan jodohku. Tuan besar, aku sudah menyuruh orang memberikan cincin asmara itu pada Tuan muda. Hanya saja apakah cincin ini benar-benar berguna? Hari lagi, kita akan mengetahuinya, Tuan besar. Pemuda hari ini sangat misterius. Sebagai pendekar tingkat 5 aku tidak bisa membaca kekuatannya. Apa katamu? Apa katamu? Maksudmu kekuatannya berada di atasmu sangat mungkin. Tuan besar, menurutku bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan asmara Tuan muda, keluarga Huo kita juga tidak boleh menyinggungnya. Hempeh. Mendengar perkataanmu, aku malah merasa layanan yang diberikan pemuda itu pasti berguna. Hanya saja tadi terlalu senang. Sampai lupa meminta kontaknya. Tuan tenang saja. Aku memperhatikan pakaiannya. Itu seragam pengawal dari grup Su. Seharusnya dia adalah pengawal pribadi Presdir grup Su yaitu Su Manshe. Ingin mencarinya itu tidak sulit. Seorang pengawal kecil ternyata sangat sulit ditebak. Benar-benar sulit dipercaya. Hahaha. Presdir Su, Sekretaris Lin, apakah kalian ada perlu? Aduh. Presdir Su, Sekretaris Lin, jika ada perlu langsung katakan padaku. Terus menatapku begini sangat menakutkan. Han Fan, kemarin kamu dan Xiao Gang buka lapak di bawah gedung. Sudah menjadi keajaiban di bawah perusahaan kita. Mereka semua bilang, di tim pengawal grup Su kita muncul dewa hidup yang meramal pernikahan sangat akurat.
Tapi harus menuntaskan asmara untuk capai alam dewa. Perkataan mereka juga tidak salah. Hari ini aku dan Presdirsu datang, hanya untuk melihat buktinya. Apakah memang benar sehebat yang dikatakan Hem? Sekretaris Lin, kamu dan pacarmu bertemu saat SMP. Saat Sma mulai pacaran, meski ada rintangan. Tapi hubungan kalian tidak pernah putus. Ini adalah hubungan yang sangat langka. Kamu menyelidikiku, Sekretaris Lin. Aku baru beberapa hari di perusahaan. Pekerjaanku sangat menumpuk. Mana sempat aku menyelidikimu. Ternyata, gosip di luar soal kemampuan meramalmu itu hebat. Memang pantas menyandang gelar itu, tentu saja. Lalu bisakah kamu meramalkan aku? Akan kuberi uang. Sungguh tidak kusangka. Presdirsu yang gila kerja. Ternyata sangat peduli soal asmara. Haha. Bukan karena aku mengharapkan asmara. Aku hanya ingin tahu apakah kakak yang menyelamatkanku akan punya hubungan denganku. Kenapa aku tidak boleh punya asmara? Bukan begitu, Presdirsu. Jangan marah lagi. Akan kuramalkan sekarang juga. Kuramalkan sekarang. Iya kan? Ada apa bisa meramalnya tidak? Henfan, ekspresi apa itu? Xiaochu bertanya pada Muleho. Aneh. Dengan kemampuanku sekarang, meramalkan jodoh mereka sangat mudah. Ini kenapa? Henfan, apa yang kamu lamunkan? Bagaimana asmara Xiaoxie? Presdirsu, maaf ya. Aku tidak bisa meramalkan asmaramu. Henfan, kenapa kamu bisa meramal orang lain, tapi malah tidak bisa meramal Xiaoxie? Menurutku, kamu tidak punya kemampuan itu. Sudahlah. Xiaoxu, tunggu aku. Asmara Presdirsu sangat aneh. Seolah tertutupi kekuatan tak kasat mata. Tapi di bawah tutupan itu, memancarkan ikatan yang tidak normal namun sangat kuat. Seolah sudah ditakdirkan. Tidak bisa diubah. Xiaoxu, jangan dimasukkan ke hati. Henfan itu hanya berpura-pura. Meramal apanya? Kupikir dia hanya menebak-nebak saja. Jinjing. Dulu aku memintamu selidiki latar belakang Chen Fan. Apakah sudah ada hasil? Belum menemukan petunjuk yang berguna. Dia seperti orang yang muncul entah dari mana. Data sipil dan riwayat hidupnya benar-benar kosong. Satu-satunya petunjuk adalah setengah tahun yang lalu. Dia muncul di sebuah bandara dekat Gunung Kunlun, lalu terbang ke kota Luo. Gunung Kunlun sama dengan tempatku celaka dulu. Apa ini suatu kebetulan? Ah ya. Hampir melupakan hal penting. Lusa di pesta ulang tahun ke-70 Tuan Besar keluarga Huo. Keluarga Huo mengirimkan undangan. Pesta ulang tahun keluarga Hao. Di luar memang untuk ulang tahun, tapi sebenarnya untuk memilih rekan bisnis berikutnya. Siapapun yang bisa mendapatkan kerjasama ini, berarti memegang keuntungan terbesar 2 tahun ke depan. Kudengar keluarga Li mengeluarkan modal besar kali ini. Syarat kerjasamanya sangat menggiurkan. Kali ini kita mau merebut peluang dari tangan mereka. Agak sulit. Ditambah sebelumnya Chen Fan melawan Li Biao. Li Biao sangat pendendam. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyulitkanmu. Selama ada aku, tidak ada yang boleh menyentuh. Selama ada aku, tidak ada yang boleh menyentuh Presdirsu. Tapi aku juga bukan membantu secara gratis. Aku hanya mau. Angka ini. 5.000. 50.000. Henfan, kamu benar-benar serakah. Keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Bisnisnya tersebar di dunia hitam dan putih. Bahkan jika ku beri 50.000, bisakah kamu mengatasinya? Asalkan uangnya cukup. Bagaimana caraku mengatasi kalian? Tidak perlu pusing. Dengan 50.000 ini aku bisa melunasi utang ke Su Mansue. Aku pun akan bebas.
Sudahlah Jingjing. Bagaimanapun juga, pesta ulang tahun keluarga Huo ini harus kita datangi. Kamu siapkan kontraknya dulu. Baik, di pesta ulang tahun lusa bawa Chen Fan bersama. Sekalian siapkan satu set jas untuk Chen Fan. Maya Hem. Hei. Biasanya kelakuanmu di luar sana, aku tidak memedulikanmu. Di pesta ulang tahun keluarga Huo ini, keluarga Li kita harus mendapatkan kerjasama itu. Jangan biarkan keluarga Su dan Huo yang bekerja sama. Ayah tenang saja. Sebelumnya tidak bisa memberi pelajaran pada si Shen Fan. Kali ini aku sengaja perintahkan orang mencegatnya di jalan Hemempeh. Aku kali ini bukan hanya akan menyiksa Chen Fan, aku juga akan membuat si wanita Su Mansue itu tidak bisa tiba di rumah keluarga Huo tepat waktu. Han Fan, kenapa lama sekali? Hanya ganti jas saja. Apakah butuh waktu selama itu? Han Fan dan kakak yang menyelamatkanku saat kecil ternyata agak mirip. Han Fan memakai jas lumayan berkelas juga. Bagaimana Presdir Su terpana ketampananku Hem? Tidak, aku hanya takut jas ini tidak pas di badanmu. Bisa memalukan grup Su. Presdir Su tenang saja, aku hanya akan membanggakan, tidak akan memalukan. Han Fan, jika hari ini Li Biao sengaja menyusahkan, usahakan agar kita bisa menahan diri. Yang terpenting adalah dapatkan kerjasama keluarga Huo. Jangan sampai karena emosi sesaat menghancurkan rencana Xiaoxie. Tenang saja, aku pasti akan dapatkan kerjasama itu untuk grup. Jika Li Biao berani cari masalah, aku tak akan lepaskan dia. Baiklah, ayo kita jalan Hem. Tuan Li, kalau ada masalah apapun, tunggu aku tiba di rumah keluarga Huo, baru kita bicara langsung. Su Mansue sayangnya, kamu tidak akan bisa sampai ke keluarga Huo. Tuan Li, apa maksud ucapanmu itu? Aduh, karena kamu sudah mau mati, maka aku akan membuatmu mati dengan jelas. Aku sudah menyuruh orang ya, memasang bom di bawah mobilmu. Dalam 10 detik bom akan meledak. Li Biao benar-benar gila. Sun Mansue, karena kamu tidak bisa jadi wanitaku, maka aku hanya bisa membuatmu di bumi ini beristirahat selamanya. Han Fan, cepat hentikan mobil. Kita segera turun. Li Biao memasang bom di mobil. 10 detik lagi akan meledak. Presdir Su, jangan khawatir, aku akan buang bom dari mobil ini. Bukankah ini sudah selesai? Han Fan, sebenarnya siapa kamu? Bisa mengambil barang dari jarak jauh. Su Mansue, kamu belum mati ya, Tuan Li. Trik rendahanmu itu tidak akan bisa membunuhku, Tuan Li. Perbuatanmu akan kubalas satu persatu. Hempeh, benarkah? Shen Fan, kamu hanya pengawal kecil Su Mansue. Masih berani mengancamku. Mari semuanya cepat lihat. Lihat betapa sombongnya pengawal Presdir Su. Di wilayah keluarga Huo berani mengancamku. Jangan sembarangan menuduh orang siapakah itu. Di pesta ulang tahun keluarga Huoku, Tuan Besar Huo. Dia hanya pengawal kecil. Masuk ke pesta Huo tanpa izin. Dan mengancamku di depan umum. Ini jelas menampar wajah keluarga Huo. Tidak menganggap keluarga Huo. Bukan Tuan Besar Huo, tidak seperti itu. Bukan Tuan Besar Huo, tidak seperti itu. Nak menyinggung keluarga Huo. Kita mati-matilah kamu. Anak muda, apakah kita pernah bertemu? Saya buka lapak meramal di pinggir jalan. Terima kasih atas bantuan Anda. Kupikir terlihat sangat akrab. Ternyata Tuan Chen yang menunjukkan jodoh cucuku. Hahaha. Tuan Besar Huo, jangan sampai ditipunya. Dia hanya pengawal rendahan Su Mansue. Meramal jodoh apa? Menurutku ya, hanya ingin menipunya. Tuan Li bicara harus ada buktinya. Kemampuan Tuan Chen kulihat dengan mata kepalaku. Tuan Chen, sebelumnya Anda bilang cucuku ditakdirkan jomblo. Saya sudah mengikuti saran Anda, minta dia pakai gelang asmara dari Anda.
Tapi 3 hari sudah berlalu. Kenapa cucuku tak kunjung bawa pacar pulang? Tuan besar jangan terburu-buru. Hari ini cucu Anda akan bawa pacar datang. Cukup Chen Fan. Jangan pura-pura jadi dewa. Kalau kamu memang hebat, apakah kamu rela jadi pengawal Su Mansue? Han Fan, sebenarnya ada apa ini? Apa gelang asmaramu itu bisa diandalkan? Presdir Su, tenang saja, aku sudah tahu pasti. Menang sudah kapan ini masih keras kepala. Hari ini aku akan lihat Tuan Muda Huo bisa membawa pacarnya datang atau tidak. Jika perkataanmu benar, aku akan berlutut minta maaf padamu. Sebaliknya, Kamu harus merangkak dari bawah selangkanganku. Tetapi Tuan Li jangan terlalu cepat bicara, kakek aku kembali. Oh cucuku sayang. Maaf ya, aku datang terlambat. Tuan Li bersiaplah minta maaf. Mana mungkin, wanita ini terlihat sangat biasa. Bagaimana mungkin pacar Tuan Muda Huo? Cucu. Cepat beri salam pada Tuan Chen. Belang asmaramu adalah pemberian Tuan Chen. Hormat kepada Tuan Shen. Terima kasih Tuan Chen atas gelang asmaranya, sehingga aku bisa bertemu gadis sebaik Sukin. Kucu, maksudmu ini adalah pacarmu? Ya kakek, ini Sukin. Adalah pacarku. Halo kakek, haha. Bagus-bagus gadis yang cantik. Tuan Chen ini harus berterima kasih padamu. Tanpamu keluarga Huo takutnya akan putus keturunan. Tuan besar Huo sungkan sekali. Ini tidak mungkin. Ini sangat biasa. Bagaimana mungkin pacar Tuan Muda Huo? Li Biao, apa yang kamu bicarakan? Tuan Muda Huo, jangan salah paham padaku. Hanya takut Anda ditipu Chen Fan si pembohong. Sebenarnya Anda dan Sukin memang ada jodoh. Siapa tahu, Han Fan ini kebetulan menebak dengan benar saja katak dalam tempurung. Bila bukan gelang asmara Tuan Shen, mana mungkin aku bisa bantu Sushin? Lalu bagaimana bisa kenal gadis sebaik dia? Bagus-bagus, mulai hari ini. Tuan Chen adalah tamu kehormatan keluarga Huoku. Siapa saja yang memfitnah Tuan Chen, keluarga Huoku tidak menyambut kedatangannya. Tuan Li, tadi katamu jika Chen Fan benar bisa, kamu akan berlutut minta maaf. Sekarang faktanya ada di depan mata. Tuan Li tidak akan mengelakkan. Baik Chen Fan, kali ini anggap kamu hebat. Maaf, aku salah. Meh Su Mansai. Aku salah kali ini, kamu menang. Puas. Tapi kerjasama dengan keluarga Huo kali ini, kami sudah sangat siap. Pasti tidak bisa ditandingi keluarga Su. Tuan Li, kerjasama dengan keluarga Hao tentu syarat kerjasamanya. Bukan hubungan di masa lalu. Tuan besar Huo, ini adalah syarat kerjasama dari keluarga Su. Hahaha. Su Manshu, bagaimana? Buta matamu. Kubilang ya Tuan besar Huo, sama sekali tidak peduli barang di tanganmu. Lihatlah seluruh kota Luo, hanya keluarga Li yang bisa bekerja sama dengan Huo. Presdir Su, hari ini terima kasih pada Tuan Chen. Cucuku tidak hanya menemukan jodoh baik, tapi juga membuatku melihat dengan jelas siapa orang yang paling layak bekerja sama. Tuan besar Huo ini adalah hahaha. Ini adalah perjanjian kerja sama dua keluarga kita. Bagus sekali, terima kasih kepercayaan Tuan besar Huo. Tua bangka, keluarga Li beri syarat lebih baik dari keluarga Su. Kenapa tidak bekerja sama dengan kami? Tuan Li, perhatikan ucapanmu. Mulai hari ini, keluarga Huo tidak akan bekerja sama dengan Li. Seseorang antarkan Tuan Li. Su Manshu, Chen Fan. Meh, apanya urusan ini belum selesai. Tuan Chen ini sedikit tanda terima kasihku, mohon Anda menerimanya. Tuan besar Huo, Anda sudah bayar biaya ramalan. Tuan Chen, petunjuk Anda untuk keluarga Huo, bagi kami adalah harta tak ternilai. Juta ini harus Anda terima. Maafkan saya, kalau begitu saya tidak akan menolak, hahaha. Chen Fan, hari ini, terima kasih, kalau bukan karenamu, grup Su tidak mungkin kerjasama dengan keluarga Huo. Tapi sekarang kamu sudah punya uang, sudah bisa lunasi utang. Apa kamu bersiap untuk pergi? Selama di grup Su ini, benang merah tak pernah muncul. Mungkin asmaraku sudah lama pergi. Jika memang begitu, aku memang harus pergi.
Baik jika kamu mau pergi. Aku tidak akan menahanmu. Besok, aku akan minta bagian keuangan melunasi gajimu akhir-akhir ini. Apakah mungkin Su Mansue jodohku? Hei! Henfan, apa yang kamu lakukan? Presdir Su, ucapanku tadi cuma bercanda. Utang bisa kulunasi kapan saja, tapi mengikuti Presdir Su belakangan ini. Rasanya lumayan juga, tidak jadi pergi. Kamu serius? Kamu bersedia tinggal? Presdir Su sangat tak rela, aku paksakan tinggal saja. Lalu apa yang kamu tunggu? Cepat kemudikan mobil kita kembali ke perusahaan baik. Silakan Presdir Su. Bagaimana bisa, anak tidak berguna? Menyuruhmu membereskan Su Manshe, bagal membereskan malah menyinggung keluarga Huo ayah. Ini sungguh bukan aku yang tidak berguna, kalau mau salahkan pengawal Su Manshe. Bukan hanya kemampuan kungfunya tinggi, juga diundang keluarga Huo jadi tamu kehormatan, karena dialah Huo bekerja sama dengan Su. Seorang pengawal bisa lakukan apa? Berani menyinggung keluarga Li kita, meski didukung keluarga Huo, dia juga harus mati. Afeng bawa orang bereskan bocah itu. Kepala keluarga tenang saja, 2 hari lalu saya baru capai tingkat 4. Pendekar mengalahkan bocah itu, bisa dikatakan sangat mudah. Henfan, tak disangka kamu punya sedikit kemampuan. Ternyata bisa bantu Presdir Su dapat kerja sama keluarga Huo. Hanya hal kecil. Jinjing. Kerjasama dengan keluarga Huo ini harus hati-hati. Tidak boleh ada kesalahan Hem. Aku akan mengawasinya sendiri. Yo Tuan Lai. Ini bawa orang datang balas dendam ya, kenapa cuma bawa 1 orang? Tidak cukup untuk selipan gigiku. Henfan berkali-kali rusak rencana keluarga Li. Hari ini kita harus buat perhitungan. Ini adalah Paman Feng. Pendekar tingkat 4, lihat seluruh kota Luo, yang bisa tahan tri jurus Paman Feng bisa dihitung jari. Berani jamin hari ini tahun depan adalah hari kematianmu. Su Mansue, setelah Paman Feng bereskan Chen Fan, aku akan menemanimu bermain baik-baik. Haha, Chen Fan, hati-hati. Feng tua persembahan keluarga Li bertahun-tahun. Sangat kuat. Tapi pendekar tingkat 4 bagiku. Bahkan lebih buruk dari sampah, bocah sombong cari mati. Kekuatan apa kamu? 1 pukulan mundurkan aku, kamu belum pantas tahu. Wah. Berlutut. Ini bagaimana mungkin? Terakhir kali di keluarga Huo sudah lepaskan Li. Tuan Li tidak hargai malah berani mencari masalah. Kalau begitu tak perlu hidup lagi Tuan Chen. Tidak, kakek Wang. Maaf. Aku tak kenal orang hebat. Aku takkan berani ganggu kamu dan Presdir Su lagi. Ampunilah aku kali ini. Baiklah. Henfan, jangan impulsif. Li Biao anak tunggal keluarga Li. Jika kamu ambil nyawanya, keluarga Li pasti balas dendam gila-gilaan. Saat itu grup Su takutnya. Karena Presdir Su sudah bicara, maka aku hanya patahkan 2 kakimu saja. Cepat bawa tuanmu pergi. Terima kasih Tuan Chen, kami pergi. Henfan, kamu benar-benar ahli. Feng tua ini pendekar tingkat 4 Lelho, bahkan tidak tahan 1 pukulanmu. Di dunia ini mungkin tak ada yang bisa jadi lawanku. Membual baru dipuji sudah sombong. Henfan kali ini harus berterima kasih padamu. Bila bukan karenamu aku dan Jiandu dalam bahaya. Presdir susungkan. Tapi kamu tenang saja, aku takkan biarkanmu sia-sia. Kali ini kuberi tambahan 50.000 yuan. Shioksu, kamu sangat peduli padanya. Aku tiap hari begadang denganmu. Sebulan cuma dapat 10.000 yuan. Tunggu urusan keluarga Huo ini selesai. Kamu juga akan dapat. Kepala keluarga tuan muda sudah di rumah sakit. Dokter bilang tulang tuan muda rusak parah. Dia takkan bisa berdiri lagi. Henfan, dia berani melukai. Anakku, aku pasti buatnya hidup segan mati tak mau. Kepala keluarga jangan gegabah, hari ini aku bertarung dengan Chen Fan. 1 pukulannya hancurkan urat lengan kananku. Dengan kekuatannya, setidaknya tingkat 5 pendekar. Tingkat 5 peduli amat tingkat 5, meskipun tingkat 5 apa berani ganggu keluarga Li.
Meskipun didukung keluarga Huo, aku pasti akan buat dia bayar. Hari lagi adik iparku Wang Xiaolin ke kota Luo. Dulu aku minta dia bantu bereskan Chen Fan. Kepala keluarga maksud Anda Tuan Muda Pang Xiaolin. Ya, dengan kekuatannya. Satu orang setara 3 pendekar tingkat 5. Nanti apalagi hanya Chen Fan. Bahkan jika keluarga Huo melindunginya, juga takkan luput dari kematian. Benar Xiaolin tiba. Bukan hanya buat Chen Fan mati, juga buat keluarga Su hancur. Xiaoxu gawat. Keluarga Zhou ambil barang kita, tak kunjung bayar. Juga bilang, kalau mau uang barang, suruh Shen Fan ambil sendiri. Semenjak kita kerjasama dengan keluarga Huo, keluarga Xiao pun merapat ke keluarga Lai. Kali ini mereka pasti incar Chen Fan. Xiao Chu atau biarkan Chen Fan saja yang pergi. Kemampuannya bagus. Orang keluarga Zhou takkan bisa lukainya. Tidak bisa mereka berani tahan uang barang. Pasti sudah siap segalanya. Lalu bagaimana? Pertama kerjasama kita dengan keluarga Huo di depan mata. Uang barang 50 juta dari Xiao. Sangat penting bagi kita. Kamu pergi dulu biar aku pikirkan cara. Sejak keluar hari itu, Su Mansua memunculkan benang merah sekali. Setelah itu tak pernah muncul lagi. Sebenarnya kenapa? Hen Fan, bisakah kamu jalan lihat-lihat? Sudah begini masih bisa santai jalan-jalan. Presdir Su demi melindungimu. Hampir gila karena urusan keluarga Xiao. Melindungiku? Ada apa? Ya, keluarga Li dan keluarga Zhou bergabung. Tak mau bayar uang barang. Mereka bilang kalau mau uang barang 50 juta. Kamu harus tanda tangan sendiri tidak? Hanya mau minta uang kan? Aku pergi sendiri. Kamu pergi, jelas-jelas ini jebakan. Sekarang tinggal tunggu kamu ke sana. Kamu pergi pasti akan mati. Beritahu Presdir Su. Tunggu, aku ambil uangnya. Bonus 50.000 gandakan. Xiaoxu gawat. Hen Fan, dia pergi sendiri ke keluarga Zhou tagih uang. Dia juga bilang tunggu dia dapatkan uangnya. Mintamu gandakan bonusnya. Apa cepat siapkan mobil aku ke keluarga Zhou baik. Ayahku dengar. Feng tua keluarga Li bukan lawan Chen Fan. Apa kita harus ikut campur urusan keluarga Li dengan Chen Fan? Feng kita kerjasama dengan keluarga Li. Demi sumber daya keluarga Tang ibu kota di belakang mereka, aku sudah buat janji dengan Tang Xiaolin. Dia akan segera datang, selama dapat dukungan Tang, jangankan kota Luo. Bahkan pasar Tiongkok Utara pun milik keluarga Xiao. Keluarga Tang adalah keluarga nomor 1 di ibu kota. Jika bisa kenal mereka, pasti akan melesat. Masih ayah yang pandangan jauh. Kepala keluarga Zhao, aku Shen Fan dari grup Su. Datang tagih uang barang, kamu Shen Fan. Kepala keluarga Lili bohong sudah bilang. Asalkan tangkap kamu, jangankan uang barang, bahkan seluruh grup Su jadi milik keluarga Zhao kita. Jadi kepala keluarga Zhao tak niat bayar ya? Tak bayar lalu kenapa? Ini wilayah keluarga Zhao. Meskipun kamu punya kemampuan hebat, jangan harap bisa bawa pergi sepeser pun. Hanya kamu yang ingin menagih utang padaku. Kamu pantas menagih utang. Keluarga Zhao hanya sampah. Lalu kalau ditambah dengan keluarga Tang ibu kota. Oh, kamu Chen Fan. Seorang pengawal kecil. Bahkan berani melukai keponakanku Li Biao. Patahkan lengannya. Kulihat kamu bosan hidup. Serang, tunggu. Hen Fan, kamu tak apa-apa kan? Presdir Su Sekretaris Lin kenapa kemari? Hari ini adalah jebakan keluarga Zhou dan Lai. Aku dengar Jingjing kamu pergi sendiri, takut kamu rugi. Presdir Su sungguh cantik. Pantas saja keponakanku Li Biao akan sangat menyukaimu. Tunggu aku bereskan Chen Fan. Kita punya banyak waktu untuk ngobrol baik-baik. Rendahan tak tahu malu.
Meski kamu dari keluarga Tang ibu kota, aku juga takkan biarkanmu lukai Shen Fan. Saat seperti ini, mana ada aturan wanita halangi pria? Trik rendahan. Tak disangka kamu punya sedikit kemampuan. Kebetulan aku sudah lama tak pemanasan. Hari ini jadikanmu bahan latihan. Tapi hanya seperti telur melawan batu guk-guk. Banyak bicara. Ini bagaimana mungkin? Tuan muda Tang kebanggaan ibu kota. Bagaimana bisa kalah dari pengawal kecil? Sebenarnya siapa kamu? Kamu tak pantas tahu. Mulai sekarang jika kamu injak kota Luo lagi, aku buat kalian lenyap dari ibu kota. Terima kasih Tuan, ampuni nyawa, terima kasih Tuan. Pasti patuhi perintah Tuan. Aku pergi sekarang. Hei adik ipar, tunggu aku. Kepala keluarga Zhao tampaknya orang andalanmu. Biasa saja ya. Tuan Chen ini murni salah paham. Tuan Chen, aku yang buta. Dengarkan hasutan Li bohong. Makanya berani lawanmu. Tuan besar, maafkan orang kecil. Tolong lepaskan keluarga Zhao kami. Presdirsu, utang barang kami sebelumnya pasti lunasi semua. Juga bersedia beri tambahan 10 juta. Mohon tolong mintakan ampun untuk kami. Lepaskan kami ya. Benar-benar. Shen Fan karena mereka mau lunasi uang barang dan bersedia beri tambahan 10 juta. Kalau begitu, urusan ini lupakan saja. Apa kata Presdirsu? Maka begitu saja. Terima kasih Tuan Chen. Terima kasih Presdirsu, minta ampun. Cepat pergi. Presdirsu, mohon simpan baik-baik. Coba kulihat Presdirsu, jumlahnya pas. Shen Fan. Terima kasih, berterima kasih tak perlu. Ingat gandakan gajiku. Ayo. Presdirsu, hati-hati Tuan Chen, hati-hati. Berterima kasih tak perlu. Ingat gandakan gajiku. Ayo. Presdirsu, hati-hati. Tuan Chen, hati-hati. Aduh. Aku tak sangka Chen Fan punya kemampuan juga. Bahkan Tang Xiaolin dari keluarga Tang bukanlah lawannya. Halo kakek. Ada urusan apa mencariku? Mansu perjodohan yang diatur sebelumnya ya. Sudah kamu temui belum ya? Ada yang cocok tidak? Belakangan ini aku sedikit sibuk kerja, belum sempat bertemu. Kamu ini ya. Malam ini teman lama kakek akan datang bertamu. Kamu pulang kerja lebih awal ya. Datang makan bersama baik. Kakek, nanti aku pulang lebih awal. Ciokshu, kakekmu desak urusan pernikahanmu lagi ya Hem. Kira-kira, gelisah ingin aku makan malam bersamanya. Shen Fan. Bisakah kamu pura-pura jadi pacarku? Aduh Presdirsu. Ini agak kurang baik. Shen Fan, kamu tidak setuju. Kamu tahu tidak, yang kejar Xiaoxu antre dari sini sampai ibu kota. Kalau begitu kubayar 2 juta. Presdirsu, pandanganmu sangat buruk. Jingjing, kamu naik taksi kembali ke perusahaan dulu. Aku dan Chen Fan pulang bersama. Pergi. Empah. Sialan. Aku di ibu kota kalian dipukuli sampai begini. Adik ipar, bagaimana kalau minta mertuaku turun tangan? Tidak bisa kalau ayahku tahu urusan ini. Aku di kota Luo dipukuli sampai begini. Mereka makin meremehkanku. Urusan ini kucari orang bereskan sendiri. Shen Fan. Aku tunggu masih ada Sun Manche. Pasti kucari kamu, layani aku. Kintua, sejak keluargamu pindah ke Lin Shou. Sudah lama tak bertemu. Kucumu juga sangat tampan. Bagah berwibawa ya. Haha, tunggu sebentar, Xiaoxue akan pulang. Dua anak ini ya bisa ngobrol dengan baik. Banyak komunikasi ya.
Sutua terlalu memuji. Aku sudah dengar lama. Xiaoxue ini kecantikan nomor 1 kota Luo. Kalau Zilong keluargaku bisa nikahi Xiaoxue, itu benar-benar rezeki. Turun-temurun keluarga Qin kita keluarga Qin di Linshu juga sangat ternama. Seandainya Xiaoxku benar menikah ke keluarga Qin, juga rezeki keluarga suku Kakek aku kembali. Sutua. Ini bagaimana ceritanya? Tadi kamu bilang Xiaoxku belum punya pacar. Sengaja undang kami untuk bertemukan. Qin tua jangan salah paham, anak muda ini pakai seragam. Pengawal grup Su kita, pasti pengawal pribadi. Xiaoxu, cepat kemari jangan buat ulah. Cepat suruh pengawalmu istirahat sana. Kakek, aku tidak bercanda. Ini Chen Fan, pacarku. Buat ulah benar-benar, buat ulah. Sebagai presdir grup Su, bagaimana bisa berhubungan dengan pengawal sendiri? Cepat duduk sini kakek. Sekarang zaman apa? Aku suka siapa ya berhubungan dengan siapa. Benang merah muncul lagi. Sumansue benar-benar jodohku pergi. Sutua, inikah ketulusan perjodohan keluarga Sumu? Kamu mempermainkan keluarga Qin kan? Zilong kita pergi kakek. Ada apa kakek? Dokter cepat. Cepat panggil dokter kemari. Tuan Qin ini serangan jantung mendadak. Kondisinya sangat kritis. Di sini tak ada alat memadai. Harus dibawa ke rumah sakit. Tapi waktunya takutnya tak cukup. Jika kakekku hari ini ada apa-apa, keluarga Su kalian, juga kamu tak bisa lari dari tanggung jawab. Xiao ini salah paham kakek, kamu tenang saja. Aku panggil ambulans sekarang. Xiaoxue harus selamatkan kakek Shine. Kemarahan keluarga Qin takkan tertahankan keluarga Su. Biar aku coba. Kamu cuma pengawal. Masih berani bicara besar. Memangnya kamu siapa? Cepat menjauh dariku. Hen Fan, kamu tak berhak bicara di sini. Hen Fan dia adalah dokter gawat darurat top kota Luo. Dia tak bisa selamatkan, jangan mengacau. Kalau bukan karena presdir Su akan sulit. Aku tak peduli. Sekarang kamu biarkan aku coba. Mungkin ada sedikit harapan. Jika tak biarkan aku coba, kamu bisa siap-siap pemakaman. Baik, ku biarkan kamu coba. Tapi jika kakekku hari ini ada apa-apa, akan kubuat kamu menyesal. Anak muda Tuan Qin serangan jantung. Tak boleh sembarangan sentuh, diam. Ini teknik tangan titik emas dari kedokteran kuno. Kamu bisa ilmu kedokteran kuno, Benar, kedokteran kuno luas dan dalam. Guruku tahu sedikit permukaannya. Bila benar kuasai kedokteran kuno, bahkan bisa bangkitkan orang mati. Tak disangka hari ini bisa lihat kedokteran kuno di sini. Ini sudah baikan. Kakek, bagaimana keadaanmu? Kakek rasanya seperti baru tidur. Tubuhku terasa lebih kuat dari sebelumnya. Kamu yang selamatkanku. Tuan tua Qin, aku tak punya kemampuan itu. Tuan Chen yang menyelamatkanmu. Tak disangka teman kecil sehebat ini. Tadi aku banyak salah. Mohon teman kecil jangan dimasukkan hati ya. Ku berterima kasih pada Tuan Chen. Tadi banyak menyinggung. Mohon dimaklumi. Hanya masalah kecil, aku hanya tak ingin Sumansue dipersulit saja. Saya tidak akan mengungkit masalah sebelumnya. Tapi jangan sampai terulang lagi. Terima kasih Tuan Chen karena telah menyelamatkan saya. Tuan Shen, ini ada 5 juta. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa kakek. Di masa depan jika ada yang bisa dibantu oleh keluarga Qin pasti tidak akan menolaknya. Sutua, selamat ya. Karena Xiaoxu sudah memiliki orang yang disukainya. Kalau begitu, aku dan Zilong tidak akan mengganggu lagi. Tidak begitu, Tuan Shin. Hari ini aku benar-benar merasa bersalah padamu. Sutua, sebelumnya kita berdua telah salah menilai. Tuan Chen ini benar-benar luar biasa. Penyakitku ini bahkan tidak bisa ditangani tabib hebat di ibu kota. Tapi dia bisa menyembuhkannya sampai tuntas. Kekuatannya sungguh sulit dibayangkan. Orang seperti ini harus kau pertahankan dengan baik. Pasti. Kami berdua pamit dulu, mari kuantar. Kenapa? Terpesona dengan ketampananku? Tidak, aku hanya merasa kamu terlalu hebat. Sudah tampan, kuat, dan bisa ilmu medis juga. Sebenarnya siapa kamu ini? Aku adalah milikmu.
Kakek sedang tidak ada. Tidak perlu seserius itu. Dari benang merah ini bisa dipastikan, Su Mansue adalah jodohku. Hanya saja benang merah ini bertahan terlalu sebentar. Aku sama sekali tidak bisa memutusnya untuk menjadi dewa. Lagi pula, kenapa benang merah ini bisa muncul? Aku juga belum mengerti. Tuan Shen, saya yang buta tidak mengenali orang hebat. Mohon maafkan kesalahan saya tidak apa-apa. Kakek, lalu, sekarang kakek setuju dia jadi pacarku, kan? Setuju, setuju. Penilaianmu lebih bagus dari kakek. Ayo cepat, makan hidangannya. Dua tetua, nanti saat orang itu keluar, serahkan Su Mansue padaku, sedangkan Chen Fan itu, langsung bunuh saja bocah itu. Apa dua orang ini bisa mengalahkan Chen Fan? Bocah itu sangat aneh. Tuan Li, tenang saja. Kami berdua adalah pakar bela diri tingkat 6 puncak. Kalaupun kami tak bisa mengalahkannya, Tuan Long dari Sek Naga Biru kebetulan ada di Luoxing. Kalau dia yang turun tangan, bocah itu pasti mati. Hempeh. Sudah, kakek cepatlah pulang. Di luar anginnya kencang. Aku dan Chen Fan akan kembali ke perusahaan. Baiklah, kalian berdua di perusahaan harus saling menjaga. Tuan Shen, kalau Xiaoxku ada masalah, segera beritahu aku. Aku akan memberinya pelajaran. Baik. Kakek, kenapa membela dia? Baik, baik. Kakek tidak bicara lagi. Aku akan pulang dan istirahat. Cepatlah pergi. Hen Fan, terima kasih untuk hari ini ya. Presiden Su, jika ingin berterima kasih, berikan saja aku lebih banyak bonus. Apa di matamu hanya ada uang? Tidak, di mataku juga ada dirimu. Dasar perayu. Hei, aku belum selesai bicara. Maksudku benang merah di pergelangan tanganmu itu. Empah. Shen Fan. Terakhir kali kau melukaiku di keluarga Zhao. Hari ini aku khusus membawa dua pakar bela diri tingkat 6 puncak. Aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan kali ini. Tuan Muda Tang, asal kau melepaskan Shen Fan, apapun yang kau mau, grup Su akan memberikannya. Lalu apa Presiden Su akan menyerahkan diri padaku demi bocah ini? Presiden Su. Aku tidak punya kebiasaan bersembunyi di belakang wanita. Tuan Muda Tang, karena kau membawa mereka berdua kemari, berarti kau tidak menganggap serius perkataanku. Kalau begitu, keluarga Tang tidak perlu ada lagi. Shen Fan, kau ini cuma pengawal rendahan yang punya sedikit kekuatan. Sedang membual apa kau ini? Mana mungkin kau bisa menyentuh keluarga Tang dari ibu kota? Hanya keluarga Tang ibu kota. Kenapa tidak bisa? Hempeh. Ingin menghancurkan keluarga Tang milikku. Kau pikir kau bisa hidup melewati hari ini? Dua tetua, tolong bantuannya. Hen Fan, mereka berdua adalah pakar bela diri tingkat 6 puncak. Bagaimana kalau kamu lari saja dulu? Tingkat 6 puncak. Di mataku tidak ada bedanya dengan sampah. Ini adalah naga emas 9 langit, jurus ini. Bahkan ketua sekte kami tak bisa memanggilnya. Bagaimana kau bisa? Bocah, sebenarnya siapa kau? Berani-beraninya mencuri ilmu pusaka kami. Hari ini kau harus dihancurkan. Jurus sampah macam ini bahkan ketua kalian tak bisa. Berarti ketua kalian juga sampah. Bagaimana mungkin? Keduanya adalah pakar bela diri tingkat 6 puncak. Bagaimana bisa dikalahkan olehnya dalam satu serangan? Ini bagaimana ini? Tetua, bukankah tadi kau bilang ketua sektemu juga ada di Luocheng? Panggil dia kemari. Asal dia membantuku melenyapkan Chen Fan, aku bersedia memberikan apapun untuk kalian. Halo, ketua, cepatlah kemari. Ada bocah yang mencuri ilmu pusaka sekte kita, dan melukai aku dan tetua kelima, Shen Fan. Tunggu saja kau, ketua akan segera tiba. Ketua adalah pakar bela diri tingkat 7 termuda di kota Linxiong. Saat dia tiba, dia pasti akan mencincangmu. Aku akan menunggunya di sini. Hanya kota Luocheng kecil. Ternyata ada yang berani menyentuh sekte naga biru milikku, melukai tetua kami. Cepat keluar dan terima kematianmu. Salam, ketua. Tuan Muda Qin, kebetulan sekali, mereka berdua orangmu. Tuan Shen. Ini,
Sekt Naga Biru adalah salah satu kekuatan terbesar di Luocheng, dan ketuanya adalah pakar bela diri tingkat 7. Kenapa dia begitu hormat pada bocah ini? Ketua, ini siapa ini? Dua orang tak berguna, kalian sudah buta ya? Tuan Chen adalah penyelamat nyawa ayahku. Kalian berani menyentuh tamu kehormatan keluarga Qin. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Chen dan Presiden Su. Oh, Tuan Shen, tadi kami berdua buta tak mengenali orang hebat, dan menyinggung Anda serta Presiden Su. Mohon maafkan kami berdua, karena kalian adalah orangnya Tuan Muda Qin. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Terima kasih, Tuan Shen. Tuan Shen, Tang Xiaolin adalah putra tunggal keluarga Tang, sangat dihormati di keluarga Tang. Jika Anda membunuhnya, mungkin akan mendatangkan banyak masalah. Tuan Muda Qin, bagaimana aku menangani Tang Xiaolin tak perlu kau khawatirkan. Bawa orang-orangmu pergi dari sini. Baik. Di masa depan jika Anda mendapat masalah, keluarga Qin pasti akan membantu dengan sekuat tenaga. Kami pamit. Tuan Shen, gas di rumah saya lupa dimatikan. Anda sibuk saja dulu. Saya pamit. Lain hari saya pasti akan datang berterima kasih. Kalau Tuan Li ingin menebus kesalahan, kenapa harus menunggu lain hari? Bukankah hari ini lebih baik? Areh. Tuan Shen, tolong lepaskan saya. Semua ini semua salahnya. Saya tidak tahu apa-apa. Omong kosong apa kau ini? Bukankah kau yang bilang Chen Fan itu mengganggu matamu, dan menyuruhku untuk menyingkirkannya? Sekarang giliran begini, saat bencana datang, kau malah melempar semua tanggung jawab padaku. Aku tidak pernah bilang begitu. Tuan Shen, tolong ampuni nyawa saya. Ini semua karena saya sedang hilaf. Saya mendengar hasutan Li bohong, sehingga melawan Anda. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Tolong ampuni nyawa saya. Saya berjanji ke depannya tidak akan menginjakkan kaki di Luocheng lagi. Sebelumnya aku sudah melepaskan keluarga Tang kalian sekali. Kau sendiri yang tidak menghargainya. Apa yang akan kau lakukan? Shen Fan, kau tidak boleh menyentuhku. Aku adalah putra tunggal keluarga Tang. Kalau kau menyentuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Keluarga Tang ibu kota tak ada artinya bagiku. Shen Fan. Kalau kau membunuhnya, keluarga Tang takkan melepaskanmu. Presiden Su, aku tidak bilang akan membunuhnya. Karena kau adalah putra tunggal keluarga Tang, maka aku akan memutus garis keturunanmu. Shen Fan, apa yang kau lakukan padaku? Hanya memutus keturunan keluarga Tang kalian, agar tak mungkin lagi memiliki keturunan di masa depan. Shen Fan, keluarga Tangku takkan melepaskanmu. Tuan Shen, Anda lihat, Xiaolin sudah menerima hukuman yang setimpal. Apa kita sudah boleh pergi? Tang Xiaolin memang sudah menerima hukuman, tapi keluarga Limu belum. Tuan Shen, bagaimanapun Anda menghukum saya akan setuju mengalihkan seluruh aset keluarga Li, semuanya secara cuma-cuma ke grup Su. Saya setuju, baiklah, pergilah. Kurang ajar kalian semua, hahaha. Presiden Su, bagaimana? Apa kau puas dengan penanganannya? Keluarga Tang adalah keluarga besar di ibu kota. Kekuatannya sangat rumit. Kau memutus keturunan keluarga Tang dan menghancurkan fondasi keluarga Lai. Mereka tidak akan melepaskanmu. Bagaimana kalau kau bersembunyi dulu keluar? Presiden Su begitu peduli padaku, benar-benar sudah menganggapku sebagai pacar ya. Jangan bicara sembarangan. Aku hanya tidak ingin kau terlibat masalah karena aku. Presiden Su, tenang saja, hanya keluarga Tang takkan bisa melakukan apapun padaku. Ayo kita pergi hem. Hen Fan, apa benar kamu bukan kakak yang menolongku dulu? Xiao Kuai, aku dengar dari manajer departemen industri, keluarga Li memberikan sebagian besar asetnya pada kita. Apa itu benar? Itu benar. Ini semua berkat Chen Fan. Hen Fan ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya ya. Bahkan bisa membuat keluarga Li rugi besar. Benar-benar hebat. Tapi Chen Fan kali ini
Mungkin sudah menyinggung keluarga Tang dan Li sepenuhnya. Mungkin sekarang dia dikelilingi bahaya. Xiao Kuai, jangan-jangan kamu benar-benar sudah jatuh cinta pada Chen Fan. Bicara sembarangan apa kau ini? Selama bertahun-tahun ini, siapa yang pernah membuatmu begitu peduli? Dan sejak Chen Fan datang, setiap kali kau keluar, kau selalu menunjuk Chen Fan untuk menemanimu. Pengawal lain di perusahaan sudah kau anggap seperti pajangan saja. Benar juga, sejak kapan ya? Posisi Chen Fan di hatiku ternyata sudah seberat ini. Xiao Kuai, kau tak perlu malu. Han Fan itu tampan dan sangat kompeten. Siapa yang tidak suka? Sudahlah, jangan bicara sembarangan di sini. Aku mau bekerja. Baik, teruskan memikirkan Chen Fanmu itu. Dari awal sampai sekarang, benang merah di pergelangan tangan Sumansku sudah muncul 2 kali. Kedua kali ini adalah saat aku dan Sumanshe memiliki kontak fisik. Dan hubungan kami melangkah lebih jauh. Kalau begitu, selama hubungannya terus berkembang, maka benang merah itu akan muncul lagi. Han Fan, aku diundang untuk menghadiri pameran desain perhiasan di ibu kota minggu depan. Kau ikut denganku. Presiden Su, masalah kecil seperti ini, cukup minta sekretaris Lin yang datang memberitahuku. Kenapa kau harus datang sendiri? Han Fan, kalau Xiaoxi tidak datang sendiri, bagaimana bisa menjemputmu? Bicara apa kau ini? Presiden Su datang bertanya sendiri. Aku tentu saja harus menghargainya. Pameran ini akan kutemani Presiden Su ke sana. Hanya saja Presiden Su harus memberiku bonus akhir tahun. Pekerjaan ini tidak bisa kulakukan cuma-cuma. Dasar mata duitan. Kebetulan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat hubungan dengan Su Mansue lebih dekat. Kita lihat apa benang merahnya akan muncul lagi. Berani sekali si Chen Fan ini, berani memutus garis keturunan keluarga Tangku. Kalau aku tidak mencabut urat-uratnya, sulit untuk melampiaskan kebencian di hatiku ini. Ayah mertua, anak ini sangat aneh. Bahkan sekte naga biru yang terkemuka di daerah kami pun tak bisa melakukan apa-apa padanya. Hanya saja aku tak tahu apa di belakangnya. Ada Bat King kuat yang tidak kita ketahui. Persetan dengan Bat King apapun, memutus keturunan keluarga Tang, berarti bermusuhan hidup mati dengan keluarga Tangku. Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Minggu depan di pameran desain perhiasan ibu kota, Sumansu akan membawanya ke sana. Saat dia masuk ke wilayah keluarga Tangku, dia takkan bisa lari kemanapun. Benar-benar pameran desain perhiasan terbesar di negeri ini. Semuanya memiliki nilai yang luar biasa. Tuan Shen. Tuan Mudakin, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Kenapa? Kau juga tertarik dengan perhiasan? Saya datang kemari bukan karena perhiasan. Kami mendapat kabar, keluarga Tang juga akan datang ke pameran ini. Kakek khusus menyuruhku datang kemari. Pertama, untuk menyapa Tuan Chen. Kedua, untuk mencegah keluarga Tang membuat kekacauan. Semua siap mendengar perintah Tuan Chen. Tuan Mudakin sangat perhatian, tapi masalah kecil ini bisa kutangani sendiri ya. Bukankah ini Presiden Su dari Luo Sheng, memakai jas pun masih tak bisa menutupi aura kampungan. Hanya dengan kemampuanmu berani menyentuh saudaraku Xiaolin. Tuan Mudakin, anjing liar dari mana ini? Menjawab Tuan Shen, dia ini adalah tuan muda ketiga dari keluarga Liu. Salah satu dari 5 keluarga besar. Liu Lei, biasanya dia sangat dekat dengan Tang Xiaolin. Bocah, kau berani memakiku, ini adalah ibu kota. Kalau aku ingin menyentuhmu, kau takkan bisa lari kemanapun. Boleh saja, silakan coba. Para tamu sekalian, harap tenang. Yang hadir di pameran kita adalah para elit dari seluruh penjuru negeri. Hari ini kita tidak hanya menampilkan perhiasan. Kami juga telah menyiapkan sebuah hadiah besar. 5 bongkahan batu giok mentah ini akan menjadi hadiah untuk sesi interaktif hari ini. Para tamu sekalian dipersilakan untuk berpartisipasi, tak peduli berpengalaman atau tidak. Asalkan berhasil membuka dan mendapatkan giok, kami akan memberikan batu mentah itu secara cuma-cuma. Presiden Su, berani bertaruh. Taruhan apa? Sangat sederhana.
Di sini ada 5 batu mentah. Kita masing-masing memilih satu. Kita lihat siapa yang membuka dengan kualitas lebih baik. Kalau aku menang, Presiden Su harus meninggalkan Chen Fan dan menyerahkannya pada saudaraku Xiaolin. Tidak mungkin. Aku tidak akan mempertaruhkan Chen Fan. Sepertinya kemunculan benang merah itu bukanlah karena hubunganku dengan Su Mansue selangkah lebih maju, melainkan terkait dengan emosi Su Mansue padaku. Presiden Su, tidak perlu khawatir. Menghadapi orang semacam ini, bukankah sangat mudah bagimu? Tapi aku tidak mengerti soal judi batu giok. Bagaimana kalau aku kalah? Presiden Su, ada aku di sini. Kau tidak akan kalah. Tuan Shen, Liu Lei ini juga sangat hebat dalam judi batu giok. Kalian bertaruh ini dengannya. Apa tidak bodoh? Tuan Muda Qin benar. Presiden Su, percayalah padaku. Baiklah. Karena Tuan Muda Liu ingin bertaruh, maka aku akan menemani Tuan Muda Liu bertaruh. Tapi kalau Tuan Muda Liu yang kalah, kau harus berlutut dan minta maaf pada Chen Fan. Baiklah. Kalau aku kalah, aku akan pasrah menerima hukuman Presiden Su. Presiden Su datang dari Luo Cheng, dianggap sebagai tamu. Tamu adalah raja. Aku biarkan Presiden Su memilih lebih dulu. Hen Fan. Pilih yang mana? Pilih yang ini saja. Hen Fan. Meski aku bukan ahlinya, tapi aku juga mengerti sedikit. Batu giok mentah ini luarnya terlihat sangat kasar. Bukankah di dalamnya tidak ada isinya? Presiden Su, percayalah padaku. Baik. Kalau begitu kita pilih yang ini. Tuan Muda Liu, sekarang giliranmu. Shen Fan, Presiden Su, maaf sekali, kalian pasti kalah dari 5 batu mentah ini. Kalian memilih yang paling sampah, aku pilih sembarangan pun bisa menang. Buka batu ini agar aku bisa melihatnya. Tuan Muda Liu, mohon tunggu sebentar. Benar-benar pantas disebut Tuan Muda Liu. Sekali buka langsung dapat hijau Shengyang. Benar-benar luar biasa. Benar-benar ahli judi batu giok. Memang hebat. Dari batu buangan ternyata muncul hijau Shengyang. Ini sungguh tingkat dewa. Tuan Muda Qin, jangan terburu-buru. Di atas hijau Shengyang bukankah masih ada hijau imperial? Tapi mana mungkin hijau imperial mudah muncul? Shen Fan, kau benar-benar orang udik dari kampung, masih bermimpi memotong dan dapat hijau imperial. Bagaimana kalau begini? Hari ini kalau kau bisa memotong keluar hijau imperial, aku akan langsung berlutut dan memanggilmu ayah. Ini. Batu yang dipilih Presiden Su ternyata hijau imperial. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka bisa melihat hijau imperial? Tak disangka Tuan Chen juga ahli meneliti judi batu giok ya. Hanya kebetulan. Tuan Muda Liu, kau kalah. Sekarang saatnya berlutut dan minta maaf pada Chen Fan. Dan juga harus memanggil ayah. Tuan Muda Liu, kau tak boleh ingkar janji ya. Memangnya kenapa kalau aku kalah? Ini adalah ibu kota. Menang atau kalah, aku yang putuskan. Kemari. Tuan Muda Liu tidak hanya ingin mengingkari janji, tapi juga merencanakan niat buruk. Shen Fan, kau berani melukai saudaraku Xiaolin. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Lumpuhkan dia. Aareh. Sekarang ada pertunjukan seru. Pengawal Tuan Muda Liu ini adalah pakar bela diri tingkat 7 puncak. Bocah, bisa membuat keluarga Liu menurunkan 2 ahli. Itu sudah cukup membanggakan bagimu. Sampah tak berguna masih berani menyentuhku. Kau bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mengalahkan 2 pakar bela diri tingkat 7 puncak sekaligus? Sesuai taruhan, aku seharusnya jadi ayahmu sekarang. Siapa yang berani membuat kekacauan di wilayah keluarga Tangku? Paman Tang. Aku hanya ingin membantu Xiaolin melampiaskan amarahnya. Tak kusangka orang yang kubawa bukan tandingannya. Cepat suruh orang memberinya pelajaran. Shen Fan, kau melukai anakku Xiaolin, memutus garis keturunan keluarga Tang. Hari ini masih berani datang mengacau ke keluarga Tang. Jika hari ini tidak membunuhmu, di mana letak harga diri keluarga Tang? Kepala keluarga Tang, aku hanya membantumu mendidik anakmu.
Anakku Tang Zhenxiong tak butuh orang luar untuk mendidiknya. Hari ini aku akan membalaskan dendam anakku, hanya dengan dua tua bangka di belakangmu itu. Dasar bocah pesilat, aku ini adalah pakar bela diri tingkat 8 puncak. Membunuhmu itu semudah membalikkan telapak tangan. Hempeh. Uhuk. Serang bersama. Asal membunuhnya, keluarga Tangku bersedia memberikan lebih banyak obat-obatan ajaib ini untuk tingkatkan kekuatan. Enyah kalian semua. Raja Bom. Jangan-jangan kau adalah ranah Grandmaster yang berada di atas pakar bela diri. Tidak mungkin. Di dunia ini, mana mungkin ada Grandmaster semuda ini. Bocah ini pasti menggunakan ilmu hitam. Kepala keluarga Tang. Kau sudah berulang kali memprovokasiku. Kau harus membayar harganya. Lalu kau mau apa? Sederhana. Bayar ganti rugi 5 miliar pada grup Su, dan mulai sekarang enyah dari ibu kota. Bocah, apa kau benar-benar tidak memberi sedikit pun jalan hidup untuk keluarga Tang? Terima syaratku. Atau mati. Baik. Kalau begitu aku akan mengikuti apa katamu. Shen Fan, aku akan mengingatmu. Hempeh. Tuan Muda Liu, apa aku menyuruhmu pergi? Hahaha, Tuan Shen. Yang tadi itu semuanya salah paham. Sebenarnya aku dan Tuan Muda Tang itu tak terlalu dekat. Tuan Muda Qin, tadi orang keluarga Liu melukaimu, sekarang kau. Balaslah. Kalau pura-pura mati lagi di sana, Tuan Muda Liu kalian bisa benar-benar mati loh. Semuanya. Untuk bisnis perhiasan ke depannya, mohon bantuannya untuk bekerja sama dengan perusahaan Presiden Su kami. Kekuatan perusahaan yang dilindungi Tuan Chen pasti tak perlu diragukan. Kami akan bekerja sama dengan kalian. Tuan Shen, kau telah menyinggung keluarga Liu demi aku. Jika nantinya kedua keluarga itu bersatu dan membalas dendam pada Anda, apa tidak akan semakin berbahaya? Prajurit kacangan, tak perlu ditakuti. Demi Tuan Muda Qin yang sangat menghargai ikatan, luka ini akan kubantu sembuhkan. Ini Tuan Shen, kekuatanku. Menjadi jauh lebih ringan. Ini anggap saja sebagai hadiah untukmu. Terima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa dari Tuan Chen. Hen Fan, syukurlah. Kali ini kalau bukan karenamu, grup Su takkan mungkin mendapatkan begitu banyak bakat. Ternyata emosi Su Manshue kepadaku adalah faktor kunci kemunculan benang merah. Itu, kau tenang saja. Kali ini setelah pulang aku akan menaikkan gajimu. Baiklah, Presiden Su harus menepati janji Ho. Tuan Shen, Presiden Su hari ini minum lumayan banyak. Aku akan membawa mobil kemari. Anda tunggu sebentar ya. Baik. Hen Fan, hari ini terima kasih kau selalu ada di sisiku. Ini adalah benang merah dengan durasi terlama. Asalkan kupotong, aku bisa menjadi dewa. Kenapa saat di langkah kunci, aku justru tidak tega melakukannya? Jangan-jangan. Aku sudah menyukainya, sepertinya langit. Juga tidak ingin aku memotong benang merah ini. Hen Fan, kenapa kau ada di kamarku? Pakaianku di mana? Ada apa? Ada apa? Kau tanya ada apa? Sedang apa kau? Presiden Su semalam minum terlalu banyak dan tidak ingat apa-apa lagi. Apa yang kulakukan? Presiden Su semalam memelukku dan tak mau melepaskannya, bahkan menciumku. Saat tengah malam tiba, aku memanggil staf hotel untuk membantu Presiden Su mengganti pakaian. Karena takut Presiden Su dalam bahaya, aku bahkan tidur di sofa luar semalaman. Hasilnya malah disalahpahami. Benar-benar membuat sakit hati ya. Itu.
Urusan semalam adalah kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Hanya saja kau harus bantu membayarkan biaya kamar ini. Kamar suite di sini cukup mahal. Bisa menghabiskan setengah bulan gajiku. Itu tentu saja tak masalah. Tapi aku punya satu permintaan. Bisakah kejadian semalam tidak diceritakan pada orang lain? Han Fan, kenapa kau bisa ada di kamar Presiden Su? Xiao Shu, kamu. Duduklah, Jing Jing. Bukan seperti yang kamu pikirkan, jangan menebak sembarangan. Xiao Kuai, tak kusangka ya. Kamu dan Chen Fan ternyata berkembang secepat ini. Bagaimana rasanya semalam? Bicara apa kau ini? Kebetulan kau datang. Semalam Presiden Su bahkan bilang akan bertanggung jawab padaku. Hari ini dia langsung memalingkan wajah dan tidak mengakuinya. Xiao Kuai, kamu masih bilang tidak. Han Fan saja sudah bilang begitu. Han Fan, kalau bicara sembarangan lagi kupotong gajimu. Xiao Kuai, berhentilah bercanda. Aku semalaman bergegas dari Luo Cheng ke ibu kota, karena ada hal besar yang harus dilaporkan. Katakanlah. Pagi ini, keluarga Tang dan keluarga Liu ibu kota merilis berita, mengatakan bahwa mereka melarang perusahaan domestik lain bekerja sama dengan grup Su kita. Kalau tidak, berarti melawan mereka. Selain itu, mereka juga mengeluarkan perintah buronan. Siapapun yang bisa membunuh Chen Fan akan diberi hadiah 50 juta. Apa? Keluarga Tang dan keluarga Liu. Mereka adalah keluarga besar di ibu kota. Kekuatannya sangat rumit dan saling terkait. Sekarang malah mengeluarkan perintah buronan. Kalau begitu, bukankah Chen Fan akan berada dalam bahaya besar? Oh Xiaoxu, ku yang bodoh. Sudah saat seperti ini, kamu malah mengkhawatirkan keselamatan Chen Fan. Perusahaan kita mau diblokir. Kamu malah begini. Di mata dan hatimu semuanya hanya ada dia. Masih bilang belum jatuh cinta. Tak kusangka. Di depan keluarga Tang dan keluarga Liu, aku hanya dihargai 50 juta. Han Fan, sekarang sudah saat seperti apa ini? Kamu masih kepikiran untuk bercanda ya? Hari ini kamu harus segera pesan tiket pesawat paling cepat. Segera kirim dia ke luar negeri. Tak kusangka. Di depan keluarga Tang dan keluarga Liu, aku hanya dihargai 50 juta. Kamu masih kepikiran untuk bercanda ya? Hari ini kamu harus segera pesan tiket pesawat paling cepat. Segera kirim dia ke luar negeri. Saya akan cek penerbangan sekarang. Niat baik Presiden Su saya terima di hati, tapi saya tidak bisa pergi. Sekarang takdir asmaraku dengan Su Mansue belum selesai. Bagaimana mungkin saya pergi, dan bagaimana mungkin membiarkan orang lain melukai Su Manshe? Situasi sekarang sangat berbahaya. Kalau kamu tidak pergi, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Karena keluarga Tang tidak akan menyerah begitu saja, dan keluarga Liu masih ingin ikut campur, maka di ibu kota, tidak perlu lagi ada keluarga Tang dan keluarga Liu. Han Fan, keluarga Tang dan Liu adalah keluarga besar di ibu kota. Punya kekuasaan yang luar biasa. Kali ini dengarkanlah kata Xiaoxue. Pergilah bersembunyi di luar. Presiden Su tenang saja, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menindasmu dan grup Su. Sekretaris Lai, tolong pesankan tiket untuk mengantar Presiden Su kembali ke Luo Cheng. Urusan keluarga Tang dan keluarga Liu akan kuselesaikan sendiri. Wah, tampan sekali. Tenang dalam menghadapi bahaya, masih berani menghadapi keluarga Tang dan Liu secara langsung. Aku tiba-tiba merasa, keluarga Tang dan Liu ini di hadapan Chen Fan bukanlah sebuah masalah besar. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan Chen Fan pergi ke keluarga Tang sendirian. Jing Jing, segera kumpulkan semua aset perusahaan. Baik. Tunggu, ada yang aneh. Untuk apa dia mengumpulkan aset perusahaan? Jangan-jangan Xiaoxu berniat menukar grup Su demi Chen Fan. Berhenti. Dua tetua penasihat, meskipun kalian adalah pakar bela diri tingkat 9, tapi Chen Fan ini sama sekali bukan orang biasa. Kalian sama sekali tidak boleh lengah. Ayah, kau terlalu meninggikan dia. Dia itu cuma bocah liar. Bagaimana mungkin?
menjadi lawan dua tetua penasihat keluarga Tang kita. Diam. Kepala keluarga tenang saja, kami berdua sudah malang melintang di dunia bela diri puluhan tahun. Belum pernah ada lawan yang tak bisa kami kalahkan. Hari ini asal Chen Fan berani menginjakkan kaki di keluarga Tang, aku pasti akan membuatnya tak bisa kembali hidup-hidup. Tak bisa kembali hidup-hidup, aku ingin lihat. Kalian punya hak apa mengatakan hal seperti itu? Shen Fan. Kau memang punya sedikit kekuatan, jika hanya mengandalkan keluarga Tang kami. Sebenarnya kami memang tidak terlalu yakin, tapi sepertinya kau lupa. Hari ini keluarga Liu juga akan datang langsung. Gabungan keluarga Tang dan Liu telah mengumpulkan banyak pakar. Formasi seperti ini sudah pantas untuk menghentikanmu. Ayah, bocah inilah yang memukulku. Hanya dengan kemampuanmu berani menyentuh putra Liu Shen. Habis memukul anaknya, sekarang bapaknya yang datang. Kalau hari ini aku juga memukulmu, apa kau akan menggali ayahmu dari kuburan? Benar-benar bocah bermulut tajam. Hari ini kau pasti akan dibuat mati segan hidup tak mau. Kepala keluarga Liu, mohon tunggu sebentar. Ini adalah seluruh aset grup Su. Perjanjian pengalihan saham secara sukarela. Jika hari ini kalian berdua mau melepaskan Chen Fan, aku bersedia tanpa imbalan, memberikan seluruh grup Su secara sukarela pada kalian. Presiden Su, kau sudah gila. Ini adalah hasil jerih payahmu selama bertahun-tahun. Su Manshui, sekarang baru kau tahu cara memohon ampun. Sudah terlambat. Setelah aku membunuh Chen Fan, jangankan grup Su kalian, bahkan kau juga harus naik ke ranjangku. Kau. Cari mati kau. Shen Fan, kau cari mati. Dua tetua penasihat, tolong bunuh dia untukku. Hempeh. Dua tetua penasihat keluarga Tang adalah pakar tingkat 9 puncak sejati. Kalau mereka menyerang bersamaan, Hen Fan ini, kalau tidak mati pasti akan terluka parah. Presiden Su jangan panik. Dua sampah ini takkan bisa menyentuhku. Ya, Aareh. Apa? Hanya satu serangan, tidak mungkin. Pantas saja sebelumnya begitu percaya diri, ternyata memang punya sedikit kekuatan. Tapi Tri tetua penasihat keluarga Liu di sisiku, juga bukan orang lemah. Serang. Aareh. Tak kusangka saudara Liu ternyata membawa 3 tetua penasihat angin, api, dan tanah. Ketiga orang ini saling mendukung. Saling mendukung adalah pakar elit yang pernah membunuh seorang Grandmaster. Hen Fan, ketiga orang ini bahkan bisa mengalahkan Grandmaster. Bagaimana kalau kau? Presiden Su, jangan khawatir. Ketiga orang ini di mataku hanyalah sampah. Bocah yang tidak tahu diri, hanya pandai bicara. Terima seranganku. Shen Fan, bersiaplah untuk mati. Kau cukup menarik. Ternyata masih ada sedikit aura elemen 5 bintang. Hah. Hah, ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana bocah ini bisa memiliki kekuatan seperti itu, menghabisi Tri tetua penasihat dengan begitu mudah? Mungkinkah Chen Fan seorang Grandmaster? Tidak mungkin. Dia masih semuda itu. Bagaimana mungkin dia seorang Grandmaster? Paman Tang, bocah ini tidak sederhana. Kita tidak bisa menahan diri lagi. Kalau bocah ini tidak dihabisi, keluarga kita berdua takkan bisa melewati hari esok. Bocah, kau yang memaksaku. Aar. Bagus. Aku akhirnya menjadi Grandmaster. Shen Fan, terimalah kematianmu. Ha! Shen Fan, Paman Tang sudah menembus tingkat Grandmaster. Tunggu saja kematianmu. Lebih baik cepat lari saja. Mengandalkan kekuatan eksternal untuk menembus batas secara paksa. Apalah artinya itu bagiku? Aareh. 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 Tidak mungkin. Paman Tang kan seorang Grandmaster, dikalahkan hanya dengan jentikan jari. Sosok Grandmaster ini benar-benar bukan tandingan kita. Kau ini sebenarnya siapa? Kau tidak pantas tahu. Kau hanya perlu tahu, mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada lagi keluarga Tang di ibu kota. Tidak, jangan. Di mana ayahku? Ayahku! Ayah, apa keluarga Liu masih mau melanjutkannya? Tuan Chen ini benar-benar. Ini semua salah keluarga Tang yang menghasut.
Keluarga Liuku ditipu mentah-mentah. Banyak menyinggung Anda anak durhaka. Cepat berlutut. Meminta maaflah pada Tuan Chen. Tuan Shen, aku salah. Aku yang buta. Hatiku tertutup hawa nafsu. Aku mohon, ampuni nyawa anjingku ini. Ini semua dia yang memprovokasi. Keluarga Liuku akan segera mencabut pemblokiran grup Su. Dan juga perintah buronan itu. Serta bersedia mengganti rugi 10 kali lipat kerugian Anda dan grup Su. Bukan aku. Liu Lei, jangan sembarangan menuduh. Sungguh, aku bersedia jadi pelayanmu. Semua milik keluarga Tang adalah milik Anda. Aku hanya mohon Anda mengampuni nyawaku. Berisik, Liu Shen. Bawa orang-orangmu dan keluarga Tang enyah dari ibu kota. Seluruh aset grup Tang diserahkan sepenuhnya pada grup Su. Keluarga Liu ganti rugi 5 miliar ke grup Su. Harus masuk rekening dalam 3 hari. Terima kasih Tuan Chen atas kemurahan hati Anda. Segala kesalahan keluarga Liu sebelumnya pasti akan kami perbaiki dengan sekuat tenaga. Enyahlah. Baik, kami segera enyah. Kami segera pergi. Hen Fan, kau hari ini benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku kira kita akan mati di sini hari ini. Presiden Su, kalau begitu aku tunggu kalian di luar. Tiba-tiba merasa bahwa memutus benang merah dan menjadi dewa sepertinya bukan hal yang begitu penting lagi. Tiba-tiba merasa memutus benang merah dan menjadi dewa sepertinya bukan hal yang begitu penting lagi. Dewa apa sih? Intinya tiba-tiba aku tak ingin jadi dewa. Jangan bercanda, sedang membual lagi ya. Hari ini aku benar-benar ketakutan karenamu. Tadi Presiden Su bilang, bersedia menggunakan seluruh aset grup Su untuk menukar nyawaku. Apa itu benar? Itu benar, kalau kamu bersedia, seluruh grup Su bisa menjadi milikmu. 5 miliar. Ini setara dengan setengah nyawa keluarga Liu. Apa kita benar-benar harus menyerahkan uang itu pada grup Su? Mimpi. Hen Fan telah menghancurkan harga diri keluarga Liu kita di ibu kota. Membuatku, Liu Shen, menjadi bahan tertawaan. Utang ini aku akan menyuruhnya membayar dengan nyawa. Paman Liu, keluarga Tangku akan mempertaruhkan segalanya. Uang, koneksi, kekayaan keluarga, asal bisa membunuh Chen Fan. Untuk membalaskan dendam ayahku, aku, Tang Xiaolin, bersedia jadi pelayanmu, tanpa sedikit pun keluhan. Pertarungan hari ini, bisa dilihat bahwa Chen Fan punya kekuatan Grandmaster, bahkan melampaui Grandmaster Agung, ingin membunuhnya. Sepertinya hanya bisa mengundang orang-orang dari Asosiasi Bela Diri Ibu Kota. Asosiasi Bela Diri Ibu Kota, tempat itu mengumpulkan pakar paling elit di seluruh negeri. Ketua di sana sudah mencapai tingkat Grandmaster Agung belasan tahun lalu. Kalau ayah mengundang ketua untuk bertindak, pasti bisa membunuh Chen Fan. Meskipun harus menghabiskan seluruh aset, harta keluarga Liu, aku harus membuat Chen Fan hancur jadi abu. Shen Fan, urusan di ibu kota kali ini kau lakukan dengan baik. Kerja bagus. Sutua terlalu memuji, ini sudah tugasku. Jangan merendah. Begini Chen Fan, sekarang kamu sudah sangat terkenal. Berapa banyak gadis muda yang ingin tahu tentangmu. Tapi mereka semua tak ada harapan. Pria hebat ini sudah ada yang punya. Jingjing. Shen Fan, Jingjing benar. Hubunganmu dengan Xiao Se, kakek sudah melihat semuanya. Kapan kalian akan meresmikan hubungan ini? Guru pernah memberitahuku sebelum turun gunung, kalau ingin jadi dewa, harus menyelesaikan 2 takdir asmara. Tidak tahu kalau aku menikah dengan Su Manxue, apa itu termasuk menyelesaikan takdir asmara? Sutua, soal ini aku sudah punya rencana, jangan terburu-buru. Baik, aku ini hanya akan menunggu kabar baik kalian. Kakek bilang, kamu sudah punya rencana. Apa maksudnya? Tentu saja maksud dari Presiden Su. Nanti Presiden Su jangan lupa ya. Ingat untuk menyerahkan grup Su padaku. Aku belum setuju Lho. Xiao Kuai, hatimu pasti sedang berbunga-bunga kan? Berbunga-bunga apa sih? Cepat pergi bekerja. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Tuan Shen, ada masalah besar.
Tuan Muda Qin, bicara pelan-pelan. Tuan Shen, Asosiasi Bela Diri hari ini mengumumkan bahwa mereka akan bersatu untuk membunuh Anda. Wakil Ketua Asosiasi Bela Diri sudah secara langsung membawa orang menuju Luocheng. Apa? Aku mendengar kabar Tuan Chen datang ke ibu kota. Asosiasi Bela Diri begitu mengincar Anda. Itu pasti ulah keluarga Tang dan keluarga Liu. Orang-orang asosiasi bela diri adalah pakar elit di negara kita. Para pakar itu, terutama sang wakil ketua, bahkan memiliki kekuatan Grandmaster Agung. Kali ini mungkin akan ada masalah besar. Mereka tak berarti apa-apa bagiku. Tuan Shen, orang ini berbeda dari yang pernah Anda temui sebelumnya. Kemampuan Grandmaster Agung dalam sekejap bisa menghancurkan jembatan dan gedung tinggi. Kekuatannya sangat mengerikan. Tuan Muda Qin tak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri. Kalau mereka berani datang, aku akan pastikan mereka takkan bisa kembali. Ketua, ini adalah Chen Fan dan Su Manshe, jalur yang pasti dilewati saat kembali ke perusahaan. Formasi jaring langit dan bumi sudah selesai dipasang. Formasi ini terhubung dengan urat bumi, bisa menekan kultivasi orang yang ada di dalamnya. Meskipun Grandmaster Agung masuk ke dalam formasi, sulit mengeluarkan bahkan sebagian kekuatannya bagus. Kenapa mobil tiba-tiba bermasalah? Apa kalian merasa sekitar sini agak terlalu sunyi? Tuan Shen Fan, silakan turun dari mobil. Aku Situ Lei, Wakil Ketua Asosiasi Bela Diri Ibu Kota. Beberapa hari lalu kau membunuh banyak pakar di ibu kota, merusak aturan dunia bela diri, dan secara terang-terangan membunuh Tang Shenxiong. Hari ini aku khusus datang untuk mengeksekusi. Khusus datang dari ibu kota. Kalian benar-benar keras kepala. Shen Fan, menyerahlah. Ikut aku kembali ke ibu kota untuk diadili, agar bisa terhindar dari siksaan fisik. Wah, Tuan Shen. Posisi berdiri keempat orang ini, sepertinya adalah inti dari formasi penjebak. Sayangnya mereka terlalu lemah, tidak bisa mengeluarkan kekuatan asli formasinya. Shen Fan, tak terbayangkan kan, kau juga bisa bernasib seperti ini. Hari ini wakil ketua situ secara langsung masuk ke dalam formasi jaring langit dan bumi ini. Bahkan Tuan Zhang yang telah berlatih tertutup bertahun-tahun di ibu kota, juga akan terjebak setengah jam. Haha, saat tenaga dalammu tersedot formasi dan pikiranmu kacau, itulah hari kematianmu. Grup Su dan juga Presiden Su, semuanya akan menjadi piala kemenangan kami. Memangnya kalian pantas? Tak tahu malu. Seorang wakil ketua asosiasi bela diri malah bekerja sama menyergap dengan para pecundang ini. Apa kau tidak merasa mempermalukan dirimu sendiri? Presiden Su, urusan ini tak ada hubungannya denganmu. Perbuatan Chen Fan telah melanggar hukum besi bela diri. Mengenai cara itu tidak penting. Yang penting adalah hasil akhirnya. Shen Fan, aku lumpuhkan kau. Aku mau kau melihat sendiri Su Mansue berlutut memohon padaku. Aku akan membalas semua penghinaan yang kau berikan padaku. 100 kali lipat kepadamu. Aku kira asosiasi bela diri adalah organisasi yang benar. Tak kusangka isinya cuma gerombolan anjing dan ayam kurang ajar. Di depan ketua berani, berlaku sombong. Hempeh. Aku tak bisa bernapas. Tunggu. Ada yang tidak beres. Dia masih bisa mengeluarkan tenaga dalam di formasi ini. Formasi ini terlalu lemah. Ugoh. Aareh. Tekanan yang dirasakan Tuan Chen tadi, sekarang sudah hilang sepenuhnya. Wakil ketua, sekarang formasinya sudah hancur. Bagaimana kita menghadapinya? Bisa menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Dia pasti bukan orang sembarangan. Kau Chen Fan, sebenarnya siapa gurumu? Orang kotor sepertimu tidak pantas tahu. Kalau begitu biarkan aku sendiri yang mencoba. Seberapa besar kemampuanmu? Kalau begitu biarkan aku sendiri yang mencoba. Seberapa besar kemampuanmu? Hiyah. Terima seranganku. Tenaganya lumayan, tapi terlalu kaku. Kau melukaiku dengan satu serangan, dan mampu memukul mundur pakar bela diri Grandmaster. Apa kau sudah mencapai ranah Grandmaster Agung?
Bagaimana mungkin? Hahaha. Tapi asosiasi bela diri kami punya warisan ratusan tahun. Hari ini kau pasti mati. Kami akan mentransfer tenaga. Shen Fan, kalau kau membunuhku, sama saja kau bermusuhan dengan seluruh asosiasi bela diri. Biarkan saja mereka datang. Enyahlah. Ini liontin giok yang kuberikan pada kakak itu waktu kecil. Kakak, terima kasih sudah menolongku. Nanti kalau kakak turun gunung, harus mencariku ya. Itu dia. Ternyata benar dia. Jangan bunuh aku. Di rumah ada uang. Banyak uang. Kuberikan semua padamu. Tuan Shen, maafkan kami. Keluarga Liu kami rela menyerahkan semua aset kami dengan kedua tangan kepada Anda, asal Anda membiarkan ayah dan anak kami tetap hidup bukan? Bukan salahku. Bukan salahku. Ini salah Liu Shen. Ini karena dia yang memanggil wakil ketua. Ini tidak ada hubungannya denganku. Sekarang baru tahu rasa takut. Presiden Su, bagaimana mereka akan ditangani? Semua terserah padamu. Liu Shen, pindahkan semua aset keluarga Liu kalian, seluruhnya ke bawah nama grup Subaik. Akan segera saya atur. Tuan Shen, Anda lihat, semua ini sudah diatur. Kalian berdua ayah dan anak, dalam 24 jam enyah dari negara ini. Kalau berani melanggar, sampai ke ujung dunia pun, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Baik, kami segera enyah. Dan untukmu, Tuan Shen, Presiden Su, bisakah orang keluarga Tang diserahkan padaku? Aku punya dendam pribadi dengan keluarga Tang baik. Kalau begitu kuserahkan padamu, terima kasih. Hen Fan, liontin giok ini. Apa ini milikmu? Ya milikku. Ini adalah benda kenang-kenangan waktu aku masih kecil. Selalu kubawa kemanapun. Lalu apa kau ingat dari mana benda itu berasal? Ini kuingat ada seorang gadis kecil yang memberikannya padaku. Jangan-jangan gadis kecil yang kau tolong dulu. Itu adalah aku. Apa? Anak laki-laki yang menolongku dulu, postur tubuhnya, dan juga sorot matanya, semuanya sama persis denganmu. Itu kau, kan? Jadi kaulah gadis kecil yang kutolong dulu. Aku akhirnya menemukanmu. Hen Fan, aku sudah menunggumu selama 15 tahun. Aku selalu menunggumu mencariku. Aku akhirnya mendapatkanmu. Benda apa ini? Kau bisa melihat benang merah ini. Kali ini aku turun ke dunia fana adalah untuk menyelesaikan takdir asmara, agar bisa menjadi dewa, dan takdir asmaraku adalah dirimu. Lalu apa rencanamu untuk menyelesaikannya? Sebelumnya, aku datang untuk memutus takdir asmara. Lalu sekarang bagaimana? Sekarang aku hanya ingin bersamamu. Setiap hari melihatmu saja aku sudah sangat bahagia. Su Manshui, apa kau bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Aku merasa kekuatanku meningkat lagi. Jangan-jangan asalkan kita berdua punya kontak fisik, kultivasiku akan meningkat pesat. Nakal, kita kan belum menikah sekarang. Kuartal ketiga secara keseluruhan berhasil melampaui target, terutama setelah merapikan data-data baru. Peningkatannya sangat signifikan. Di sini saya ingin berterima kasih kepada kalian semua. Presiden Su,
Kali ini semuanya memang sudah bekerja keras. Apa perusahaan sebaiknya mengadakan acara kumpul bersama sebagai hadiah perayaan? Benar, Presiden Su. Pergi ke sebuah pulau untuk bersantai, atau ke desa wisata pemandian air panas. Memang harus ada tempat untuk jalan bersama. Aku punya sebuah saran. Kemana? Gunung Kunlun. Gunung Kunlun, Presiden Su. Dataran di sana tinggi, cuacanya ekstrim, infrastrukturnya juga sangat minim. Kalau jadi tempat wisata perusahaan, apa tidak terlalu keras? Lagi pula beberapa rekan mungkin mengalami mabuk ketinggian. Benar, dari segi keamanan dan kenyamanan, mungkin kalah jauh dibanding resort tradisional. Gunung Kunlun adalah leluhur segala gunung. Pemandangannya sangat megah dan memukau. Ini adalah pemandangan alam luar biasa yang tak terlihat di kota. Dan dengan kondisi yang sedikit keras, bisa melatih tekad dan kerjasama tim kita. Lagi pula, tempat ini punya arti yang sangat khusus bagiku, dan arti yang sangat penting. Bagiku punya makna yang sangat khusus, dan sangat penting. Baiklah, semuanya bersiaplah. Hari Senin depan kita berangkat bersama. Semuanya tenang saja, soal keamanan pergi ke Gunung Kunlun. Aku yang akan tanggung jawab. Kalau begitu terima kasih pada Presiden Su dan Tuan Chen. Terima kasih Presiden Su dan Tuan Chen. Baiklah. Jinjing, bubarkan rapat. Kalau begitu ayo kita pergi. Beri Presiden Su dan Tuan Chen sedikit ruang privasi ya. Ayo pergi, ayo pergi. Aku ingin kembali ke pendopo tempat kita waktu kecil. Tak tahu apa sekarang masih ada atau tidak baik. Ayo kita pergi lihat bersama Hem. Tempat ini sepertinya agak berbeda dengan diingatanku. Sepertinya semuanya terlihat sedikit lebih tinggi. Ayo, kita lihat apa jalan lama itu masih ada Hem. Sebenarnya setelah aku pulang waktu itu, setiap tahun aku memohon ayah membawaku ke Gunung Kunlun. Atau kadang-kadang aku akan bertanya pada tim pendaki atau tim arkeologi. Aku bertanya pada mereka, apa ada anak laki-laki yang memakai liontin jayok? Setelah itu, saat aku sudah dewasa, aku sudah punya kemampuan sendiri. Tapi aku malah jadi tidak berani datang kemari. Takut apa? Takut tidak bisa menemukanmu. Takut harapanku pupus. Tahukah kamu, setelah bertemu denganmu, aku sering merasa kau sangat familiar. Tapi aku tak bisa ingat di mana pernah bertemu denganmu. Sekarang aku akhirnya mengerti. Setelah turun gunung kali ini, aku akan pergi melamarmu. Kali ini kita tidak akan terpisah lagi, ya. Semuanya, saya Sumansho. Perjalanan ke Gunung Kunlun sudah berakhir dengan lancar. Hari ini, aku ingin mengumumkan penunjukan staf grup Su. Mulai hari ini, Hen Fan ditunjuk sebagai wakil presiden grup Su kita. Selain itu, juga merangkap sebagai konsultan keamanan tingkat tertinggi grup kita. Presiden Shen, tak kusangka pada akhirnya Xiaoxui benar-benar berhasil kau taklukkan. Ini semua berkat daya tarikku. Hen Fan, selain ini semua, masih ada satu posisi lagi, yaitu sebagai pengawal pribadiku, dan ini untuk seumur hidup. Selamat, selamat Presiden Su dan Presiden Chen. Semoga langgeng selamanya. Seumur hidup, ini bagus. Kita harus membuat kontrak permanen. Sutua, saya datang ke sini hari ini, ingin secara resmi melamar Manshe. Aku dan Mansu sudah saling kenal sejak kecil. Sekarang kami dipertemukan kembali, dan perasaan kami telah menyatu. Aku harap Sutua merestui kami. Presiden Chen begitu formal ya, kakek Su. Kau jangan sampai menyulitkannya. Hahaha, menyulitkan. Kakek malah sangat gembira. Shen Fan, dirimu ini, karakter dan kemampuanmu sudah kulihat semua. Menyerahkan Mansue padamu, aku merasa tenang. Oh. Sutua, ini adalah sedikit tanda kasih dariku. Di dalamnya juga ada sepasang liontin giok. Ini adalah kenang-kenangan masa kecilku dan Manse. Hari ini akhirnya menjadi sepasang, melambangkan kesempurnaan. Silakan.
Bagus, bagus sekali. Kalau begitu kapan kalian berencana menikah? Semua mengikuti keputusan Sutua dan Manshe. Kakek yang putuskan. Tanggal Uet bulan depan adalah hari baik. Waktu persiapannya juga cukup. Jingjing, kau juga bantu siapkan ya. Han Fan. Benang merah ini sepertinya semakin memudar Hem. Guru pernah memberitahuku, saat ikatan asmara terselesaikan, itulah saatnya benang merah menghilang. Lalu, setelah kau jadi dewa, apa kau akan tetap di sisiku? Aku berlatih di alam dewa selama 15 tahun, sama sekali bukan untuk mencari umur panjang, melainkan untuk mencari ketenangan hati, dan kaulah ketenangan hatiku. Menyelesaikan takdir asmara, dan menjadi dewa. Aku akhirnya berhasil melakukannya. Masih semuda ini sudah memiliki kekuatan Grandmaster Agung. Benar-benar tidak sederhana. Tapi karena menyinggung asosiasi bela diri kami, hanya ada satu jalan mati untukmu. Sayang sekali bibit sebagus ini.